Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartina, mahasiswa Pasca Sarjana UT UPBJ Pekanbaru di Tembilahan. Di sini saya akan memaparkan jawaban tugas 1, yaitu mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, adapun pertanyaan pertama, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. A. Pelajari, analisis dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. B. Kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat Anda bekerja. Untuk jawaban pertanyaan 1A, saya mengambil artikel yang berjudul Strukturalisme dalam Gandrung, Banyuwangi, Pakaian dan Gerakan. Dalam pelestarian gandrung dilakukan secara informal melalui pewarisan nilai budaya di keluarga dan secara formal melalui sanggar seni dan dukungan pemerintah setempat, tentunya dengan menyelenggarakan berbagai festival dan pertunjukan. Secara keseluruhan, dari artikel tersebut Gandrung memiliki media komunikasi dan simbol budaya yang menampilkan filosofi hidup masyarakat Banyuwangi yang selaras dengan alam, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan sosial. Gandrung Banyuwangi sebagai seni tradisional yang tersusun atas unsur-unsur struktural, pakaian, dan gerakan yang kaya simbolisme budaya dan nilai sosial, serta berfungsi sebagai identitas dan simbol perjuangan masyarakat yang digunakan di Banyuwangi. Untuk pertanyaan 1B, jawabannya jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di wilayah daerah tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 008 Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat Melayu Riau yang menjadi komunitas utama di daerah tersebut. Beberapa aspek kearifan budaya adat yang menjadi ciri khas dan dapat dijumpai di lingkungan sekolah meliputi adat istiadat dan tradisi Melayu, misalnya nilai sopan santun terhadap orang yang lebih tua, kemudian kebersamaan dalam bergotong royong itu masih kental dilakukan dalam keseharian, baik kegiatan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kearifan budaya dan adat yang ada di lingkungan kerja saya di SD 008 Batang Tumu tidak hanya menjadi warisan leluhur, tapi juga fondasi penting dalam pembentukan karakter, moralitas, serta identitas siswa yang dikeluarkan pada nilai-nilai lokal dan sosial yang ada di Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir. Selanjutnya, untuk pertanyaan 2, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. A. Pelajari, analisis, dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. B. Kemudian, kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat Anda bekerja. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di sini saya mengambil sebuah artikel yang berjudul Peserta Didik yang Berwawasan Multikultural pada Studi Literatur. Artikel peserta didik yang berwawasan multikultural menyorot beberapa poin penting terkait pendidikan multikultural yang perlu dipahami dan diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu pentingnya pendidikan multikultural bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki wawasan luas dan mampu berkontribusi menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks globalisasi, keberagaman budaya dianggap sebagai kekayaan yang harus dihormati dan dilindungi. Kemudian pembekalan sikap dan kemampuan. Pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan tentang keberagaman, tetapi juga membekali peserta didik kemampuan berinteraksi positif dengan individu lain latar belakang budaya yang berbeda.
Hal ini mencakup pengembangan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Setelah dianalisis bahwasanya metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur yang sistematis untuk mengkaji teori, konsep, serta praktik terbaik pendidikan multikultural dari berbagai sumber akademik dan praktik di berbagai negara. Analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang maju dan dinamis. Strategi pengajaran yang inklusif dan suportif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya, bagaimana keterkaitan pendidikan berwawasan multikultural dan implementasinya di SD Negeri 008 Batangtumu atau di tempat daerah saya bertugas? Setelah dianalisis bahwasanya di sini SD Negeri 008 Batangtumu itu letaknya di pedesaan di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan potensi keberagaman budaya. Peluang untuk mengembangkan nilai multikultural di sekolah melalui pembelajaran tematik dan kearifan lokal sudah ada. Namun untuk menjalankan semua itu tentunya di sini kami memiliki tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan sarana teknologi. Implementasi pendidikan multikultural di Sekolah Dasar Negeri 008 Batangtumu dapat membangun sikap toleransi dan saling menghargai antar siswa. Kemudian diharapkan integrasi nilai kearifan lokal, gotong royong, dan dialog antar budaya dalam aktivitas belajar mampu mendobrak pendidikan multikultural lebih tercapai dan lebih berkesadaran penuh di hati siswa dan masyarakat. Kemudian mendorong lingkungan sekolah menjadi tempat yang inklusif dan harmonis. Di sekolah tempat saya bertugas di SD Negeri 008 Batangtumu perlu memperkuat pendidikan multikultural meski dengan keterbatasan. Pengembangan kurikulum inklusif dan kegiatan budaya harus terus didorong. Kemudian pelatihan guru dan dukungan kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan. Selanjutnya untuk pertanyaan 3, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. A. Pelajari analisis dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. Yang B. Kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat Anda bekerja. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, di sini saya mengambil artikel yang berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Antusias Siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan analisis artikel berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Antusias Siswa Sekolah Dasar tersebut, berikut poin-poin penting yang dibahas. 1. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan menguji bagaimana penggunaan teknologi dan komunikasi TIK, khususnya perangkat laptop dan proyektor LCD, dapat meningkatkan antusiasme dan semangat belajar siswa informasi kelas 5 SD daerah pedesaan. Kemudian, metode dan media. Pada artikel tersebut, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK sebagai alat bantu mengajar yang membuat materi pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini mencakup penyajian materi berupa multimedia yang membantu siswa memahami konsep abstrak. Implikasi praktis yang ditemui pada artikel tersebut yaitu pemanfaatan TIK di sekolah dasar, terutama di daerah yang belum banyak teknologi terjangkau, dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan merangsang minat belajar siswa. Kemudian artikel ini menegaskan bahwa TIK bukan sekadar alat tambahan, melainkan komponen penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif di tingkat pendidikan dasar. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan poin 3B, bagaimana analisis atau keterkaitan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK
di Sekolah Dasar Negeri 008 Batangtumu di tempat saya bertugas. Dalam melakukan analisis tentunya pertama sekali yaitu kita perlu melihat kondisi Sekolah Dasar Negeri 008 Batangtumu, yang mana sekolah tempat saya bertugas ini lokasinya di wilayah pedesaan, yang tentunya dengan keterbatasan sarana teknologi, akses terbatas ke listrik dan internet, sering terjadi gangguan. Maksudnya apabila ada hujan, ada gangguan aliran listrik, maka jaringan internet itu hilang karena listriknya padam dan perlu beberapa hari untuk melakukan perbaikan. Tidak sama seperti di perkotaan, jika listrik mengalami kendala mungkin dalam 2-3 jam itu sudah bisa teratasi. Tapi di daerah pedesaan seperti tempat saya bertugas, jika kerusakannya itu tidak diketahui maka dilakukan penyisiran di daerah-daerah mana yang menjadi pusat titik kerusakan listrik. Itu perbaikannya biasanya mengalami 3-4 hari baru bisa hidup listrik dan internet. Nah, itu menjadi kendala kami di sini untuk salah satu kelancaran menjadi terhambat. Kemudian perangkat TIK sudah dimanfaatkan namun belum optimal. Belum optimal di sini dikarenakan masih sebagian besar guru atau tenaga pendidik kesehariannya itu bertugas mengajar, menyampaikan materi masih dalam prakteknya menggunakan teori konvensional. Jadi belum optimal dipergunakan. Nah, untuk mencapai manfaat maksimal diperlukan dukungan peningkatan infrastruktur TIK serta pelatihan bagi guru agar mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Dengan perbaikan ini, SD Negeri 008 Batangtumu berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran dan antusiasme siswa mendekati hasil positif yang dilaporkan dalam artikel tersebut. Secara keseluruhan, kesimpulan adalah bahwa meskipun potensi TIK sangat besar untuk mendukung pembelajaran pendidikan dasar, implementasi di SD Negeri 008 Batangtumu perlu didukung dengan investasi sumber daya dan pengembangan kapasitas guru agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong semangat belajar anak-anak di sekolah dasar. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik berikut ini. Di sini saya memilih topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Baiklah, untuk memulai menjawab pertanyaan 4, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Guru, Tinjauan Implementasi Guru di Sekolah Dasar Abad 21. Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas dalam artikel jurnal tersebut yang menggunakan metode studi literatur. 1. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi oleh guru. Guru telah memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam berbagai aspek pembelajaran untuk mendukung pengajaran abad ke-21 di sekolah dasar, seperti menggunakan media pembelajaran digital dan alat bantu visual. Yang kedua, untuk kendala pemanfaatan ICT, meski ada kemajuan, tapi terlihat sejumlah guru menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan biaya, kemampuan ICT yang masih kurang, serta masalah teknis seperti gangguan aplikasi dan listrik. 3. Komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi di kelas sering kurang efektif. Siswa kadang enggan bertanya sehingga guru salah mengira siswa sudah memahami materi. Baiklah, selanjutnya kunci keberhasilan implementasi TIK. Pelatihan guru secara berkelanjutan dan peningkatan fasilitas teknologi, terutama di daerah kurang terlayani, adalah kunci keberhasilan implementasi ICT. Kemudian selanjutnya, manfaat TIK dalam pembelajaran. ICT membantu membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Demikian paparan saya pada tugas 1. Terima kasih.